Salam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam pertemuan kita pada hari ini, walaupun hanya melalui daring, namun karena kasih setia Tuhan dan anugerahnya, sehingga bisa Bapak berjumpa dengan anak-anak Bapak sekalian. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa pada hari ini karena kasih setiamu dan anugerahmu yang melimpah-limpah berturut atas kehidupan kami. Izinkanlah hamba-Mu pada saat ini untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kami ini agar mereka menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berilah kepada mereka kerendahan hati dan mereka juga memfokuskan diri saat ini untuk menerima pembelajaran pengenalan akan Engkau. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa minta syukur, haleluya, amin. Ya, anak-anak Bapak sekalian, tentu kita bertemu pada hari ini, yaitu pembelajaran yang Bapak sajikan kepada anak-anak Bapak adalah topiknya bertumbuh dan berhikmat. Nah, diawali daripada pembelajaran itu, tentu harus anak-anak Bapak sekalian memahami adalah standar kompetensi atau kemampuan, yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, yaitu mampu mengaplikasikan dan juga mencerminkan nilai-nilai Kristen itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tentu kita masuk dalam materi pembelajaran hari ini. Kita harus dulu memahami apa itu bertumbuh. Nah, tentu bertumbuh itu adalah ada perubahan kehidupan seseorang, mulai dari sejak ia bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa, hingga sampai tua. Itu namanya bertumbuh. Ada perubahan, pertumbuhan secara fisik atau perubahan secara lahiriah. Lalu pertumbuhan kita ini bukan berarti kita bertumbuh, kita tidak memaknai apa arti hidup. Tetapi bertumbuh itu memaknai arti hidup. Terkadang manusia, apalagi di masa anak-anak Bapak ini, masa pra-remaja menuju keremajaan dan dewasa, kebanyakan menyimpang. Mencari adalah jati diri, mencari adalah harga diri, mencari popularitas, tetapi bukan di jalan yang benar. Justru yang kenyataan sudah bisa bawa motor, tidak lagi bersyukur Tuhan berikan kepadanya kepandaian bisa berkendaraan, tetapi justru dibuat bawa motor, bak balapan dia, dan ini sudah kenyataan. Ya, survei membuktikan bahwa dalam kenakalan remaja, kenakalan adalah pelajar masa kini. Mereka tidak menghargai pertumbuhan hidupnya. Teman-anakku, nafas kita ini secui. Ya, tidak ada kepada kita adalah menyambung nafas. Tapi kalau tidak dijaga adalah yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Berarti jangan salahkan siapapun, apalagi yang memberi nafas. Nah, kemudian bertumbuh dewasa itu bukan cari jati diri dalam pergaulan bebas, merokok, mabuk-mabuk. Padahal semua itu adalah cara jeratan iblis merusak masa depanmu. Apa yang dinanti-nantikan oleh negara dalam pengabdianmu, bila kamu sudah rusak dari awal, sudah tidak lagi bisa dipakai. Akhirnya kamu sendiri nanti timbul penyesalan seumur hidup. Nah, oleh sebab itu apa yang Bapak katakan ini merupakan satu persoalan, permasalahan dalam kehidupan masa remaja, masa pelajar. Yaitu adalah tidak diajarkan, tidak dibimbing, tidak dididik ke jalan yang salah. Baik itu orang tua di rumah maupun juga di sekolah. Ya. Menantikan masa depan kalian itu berarti kalian harus menjaga pertumbuhan secara lahiriah. Ya, janganlah bergaul bebas, janganlah berlarut-larut di dalam
pergaulan yang tidak ada artinya, ya, tetapi lebih memfokuskan ke depanmu. Kamu manfaatkan masa pertumbuhanmu, mempersiapkan dirimu. Mungkin kalian punya cita-cita semuanya, tetapi kalau bukan dari awal kita juga menjaga kesehatan secara jasmani, apa yang mau kita nanti harapkan ke depan? Nah, tentu Bapak, secara singkat saja, mungkin biar lebih kita tahu bersama-sama apa itu ciri-ciri orang bertumbuh dewasa. Ciri-ciri dalam aspek kedewasaan seseorang tentu dilihat dalam sisi fisik. Ada beberapa hal di sana tentang dalam pertumbuhan secara fisik, yaitu mendapatkan berbagai macam hal yang dimana tidak akan dapat diubah dari segi fisik, dimana didapatkan sejak lahir. Pertumbuhan kita, ibu kita menjaga pola makannya, menjaga adalah berjalan saja ibu kita pada saat kita ada dalam kandungan, supaya kita nanti tumbuh sehat, normal. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Orang tuamu begitu berupaya. 9 bulan ibu kita menjaga kita di dalam kandungan. Sampai ayah kita atau bapak kita pun, ini bukan mitos. Ia menjaga isi hatinya, ia menjaga pola berpikirnya, sampai cara makannya pun ia jaga. Sebab ada satu pepatah mengatakan nanti apapun terjadi tidak jauh seperti buahnya. Tidak jauh artinya tidak jauh dari pokoknya. Nah, coba bayangkan orang tua itu adalah menjaga hidupnya demi kami, demi kita semua, supaya nanti kita lahir sehat dan normal. Nah, kemudian adalah kedua, mendapatkan sebuah di mana dalam pertumbuhan kita diberikan adalah asupan mulai dalam makanan kita yang bergizi, ya, karena itu adalah namanya pertumbuhan kita kepada orang tua. Tidak sembarang makanan dimakan dari sejak bayi, terjagai pola makan kita, itu yang kita dapat dari orang tua. Kemudian begitu besar kita menjadi anak-anak, mampu adalah untuk melakukan pemilihan terhadap makanan. Nah, ini adalah sudah merasa rasa makanan, ya kan? Misalnya waktu bayi suka makan apa? Ya, mungkin barangkali dibeli susu kaleng, ya kan? Yang mudah dimakan anak ini karena ia masih belum tumbuh gigi, ya kan? Lalu ketika udah besar, dari mulai SD, ya, tidak lagi adalah susu kaleng terus atau makanan yang tidak lagi mengunyah, tetapi makanan lagi yang diberikan kepada anak, nasi, ya kan? Sehingga kenapa? Karena kita sudah mulai bertumbuh gigi dan kita bisa bedakan mana makanan yang cocok yang kita nikmati. Nah, itu adalah semua orang tua kita lagi persiapkan semua. Dan berikutnya adalah memiliki sebuah bentuk keseimbangan tentang beristirahat dan beraktivitas. Itu masa pertumbuhan. Tentang fisik kita atur, ada waktu tidur, ada waktu bergurau, ada waktu mungkin main-main, ada waktu juga tidur. Itu semua sudah diatur. Sebab kita menjaga pola pertumbuhan hidup. Nah, kemudian adalah tentang bertumbuh dewasa itu adalah intelektual yang sehat. Di sini arti intelektual adalah mampu dipimpin dengan sebuah akal sehat. Ya. Kemudian tekun. Ya, tekun ini adalah sungguh-sungguh dia memikirkan apa yang mau diharapkan ke depan selama dalam perjuangan. Karena istilah perjuangan tentu dimulai dalam pengorbanan.
Tanpa pengorbanan, berarti sia-sia semua nanti masa depan. Arti pengorbanan di sini adalah ia belajar sungguh-sungguh. Ya. Ia adalah menyelesaikan semua tugas, apalagi kamu sebagai pelajar. Belum lagi orang tua menyuruh kamu mencari makanan seperti orang tua sendiri. Mencari makanan kita, mencari adalah kebutuhan kita sendiri. Tidak. Semua nanti itu adalah sudah ada ke depanmu tanggung jawab itu. Bila dari awal sudah kamu tekun. Nah kemudian adalah hidup di dalam sebuah kenyataan. Apa artinya? Janganlah kita adalah hanya berterima kasih kepada orang tua kalau uang jajan kita atau dibeli sesuatu sama kita, baru kita katakan terima kasih Pak, terima kasih Mak. Tapi pada saat adalah tidak ada sesuatu, apalagi masa pandemi ini, ya, ini kenyataan. Ada banyak perusahaan yang lesu, ada banyak karyawan yang sudah dirumahkan. Mengapa terjadi demikian? Karena kondisi virus COVID-19 ini, sehingga orang tua kita di rumah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah lalu kamu di sana apakah menuntut orang tua? Jangan. Itu namanya hidup kenyataan. Walaupun pada saat ada sesuatu yang kita nikmati sebelum pandemi virus COVID-19, mungkin barangkali waktu datang ke sekolah dikasih uang jajan mama setiap hari 10.000, 20.000, tidak bawa lagi bontot dari rumah, merasa sudah cukup uang jajan dikasih orang tua. Tapi sekarang bersyukur, ya. Kalau disuruh lagi datang ke sekolah, orang tua tidak ada pekerjaan, untuk lagi uang jajan. Bagaimana keadaan keluarga itu? Jadi rapuh, ya. Jadi tidak tentram, tidak harmonis. Nah, ini namanya hidup kenyataan. Menerima apa yang ada. Ya. Tuhanku katakan di dalam firman, mengucap syukurlah di dalam segala. Amin. Itu Tuhan maaf bagi kita. Kemudian adalah tentang intelektual ini, berpikir tentang masa depan. Tadi dari awal sudah saya jelaskan. Apa cita-citamu sekarang? Jangan tunggu dulu tamat SMA atau tamat nanti sebagai mahasiswa, terima nanti ijazah terakhir, S1, SPD dan lain sebagainya, baru kamu katakan aku mau jadi ini. Itu sudah terlambat. Karena dari awal perjuangan kamu tidak memikirkan kemanakah arah tujuan hidupmu. Kita yang menentukan tujuan hidup kita, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Kita yang menentukan. Pada saat kita adalah mengambil kesimpulan, saya mau sekolah, berarti ada tujuan. Tidak hanya soal tamat saja, tetapi kamu sudah mengiming-iming sesuatu pekerjaan agar kamu bisa mendapatkan. Itu namanya adalah berpikir tentang masa depan. Kemudian yaitu melihat sebuah manfaat. Barangkali manfaat ini kita tidak mungkin dikatakan berhasil terus. Ada juga kegagalan. Nah namun itu, kalau di dalam satu sisi awal kita perjuangkan sesuatu dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, jangan kita adalah mudah, yaitu frustrasi, putus asa. Justru itu menjadi satu introspeksi, evaluasi. Contoh, kamu pada saat ini mengikuti ujian mid semester, nilaimu rendah, kamu evaluasi kegagalan itu. Sehingga kenapa terjadi kegagalan dalam diri seorang siswa? Ada banyak hal yang tidak ia selesaikan, menunda tugas, absennya banyak, ya. Kemudian yang lebih lagi nak, sudah salah, masih komentar, itu salah. Nggak ada guru yang suka marah-marah. Nggak ada guru yang suka menuntut siswa selesaikan ini, selesaikan. Memang itu adalah sudah kewajiban untuk lebih mempertajam dan memperluas pemikiranmu. Ya, nah sehingga pada saat terjadi, itulah dia ada ujian mid semester. Bila kamu gagal di sana, maka nanti pada saat mungkin 3 bulan berikutnya nanti ke depan, kamu ikuti ujian tengah semester. Berarti sudah ada perubahan. Oh, saya tidak mau lagi seperti waktu ujian mid semester. Nah kemudian anak-anakku, bila ada bagi kita atau bagi kalian tentang melihat manfaat hidup masa depan itu, harus rajin dan harus punya inisiatif.
Kemudian tentang bertumbuh dewasa itu adalah kita juga harus bersosial di lingkungan kita. Seringkali terjadi adalah kepada siswa, apalagi perumahan. Kenapa diberikan banyak polisi tidur di perumahan? Karena siswa balap-balapnya, racing bawa motornya, suaranya sangat keras, membuat telinga orang, apalagi kalau ada yang sakit tetangga di lingkungan itu, semakin hatinya sakit hati, geram. Ya. Nah, itu adalah kita harus terlibat di dalam lingkungan di mana kita berada, adalah menenteramkan supaya kondusif. Kalau ada orang lain masuk, mungkin dia karena kebiasaan dari luar, kegaduhannya datang, kamulah yang menjadi contoh. Kamu tegur. Coba kalau kamu di perumahan bawa motor racingnya besar, tiba-tiba datang orang luar juga bawa racing, bisa kamu tegur nggak? Apa percaya kamu munafik, ya kan? Nah, itu semua adalah tentang sosial ini. Sosial itu adalah saling menghargai, saling merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, itu adalah buah-buah hidup anak yang terpelajar. Terus di lingkungan sosial, memiliki teman bergaul, ya, dengan teman yang memiliki usia yang berbeda. Ya, mungkin barangkali kamu masih umur belasan tahun, berjumpalah kamu orang yang dewasa daripada kamu, mungkin umurnya 20 tahun. Belajar dari sikapnya yang baik. Ini jangan terbalik. Ya, apa yang maksud Bapak jangan terbalik ini? Kesukaan remaja, kesukaan anak. Kalau dilihat di situ orang yang dewasa mabuk-mabukan, perokok, wah itu dia. Percuma kamu anak yang terdidik, terpelajar. Jangan lihat kedewasaan orang karena ia adalah wah banyak rokoknya, suka minuman, suka bergaduhan. Jangan lihat orang di situ. Kalau bisa jangan bergaul. Tuhan pun katakan, jangan bergaul kepada orang yang buruk. Ya. Karena bergaul kepada orang yang buruk itu pasti nanti juga kita jadi buruk. Tapi kita bergaul adalah kepada orang yang baik. Nanti kita juga bertambah baik, benar. Ya, itu namanya pertumbuhan secara dewasa. Kemudian melihat hal yang baik dari orang lain. Jangan meniru adalah hal yang baik. Kemudian adalah bertumbuh dewasa itu adalah emosi, perasaan atau tindakan, mampu untuk mengontrol dirinya, ya, di dalam segala hal. Apalagi di masa pandemi ini, nah, ada banyak kita diperhadapkan kekurangan. Tetapi kalau kita sudah belajar mengendalikan diri, apa yang ada pada hari ini, terima kasih Tuhan, itu cukup. Ya. Sehingga ada ketentraman jiwa kita, ada ketentraman batinnya kita. Segala yang ada dalam aspek hidup kita ada ketentraman. Kenapa? Karena kita mampu mengendalikan emosi. Dan kemudian percaya diri. Ya, kalau misalkan pede, percaya diri ini, bagi kamu sebagai pelajar, ya, jangan kamu ada timbul keraguan, kekhawatiran, kegelisahan. Inilah menimbulkan nanti hidupmu semakin drop. Karena kedepankan adalah ketakutan terus, kekhawatiran terus, kegelisahan. Padahal tidak ada sebetulnya hal demikian. Kenapa timbul demikian? Karena kurang percaya diri. Percaya diri apa adanya. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti itu namanya percaya diri. Tidak bergantung kepada orang lain. Ya, bukan dia nanti yang semakin rugi, tapi justru kita sendiri yang semakin rugi. Karena kita hanya menduplikat aja yang punya orang lain. Karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Tentang belajar, ya, bilangkan dalam sikapmu apa yang kamu kerjakan, tugas-tugas yang diberikan guru. Jangan lagi komunikasi kepada teman, gimana ya jawaban ini? Ini namanya nggak percaya diri. Percaya diri, ya, karena kamu percaya diri itu artinya apa yang kamu buat itu adalah kamu yakin, bukan ego, namun adalah namanya orang yang mampu mengendalikan tentang hidupnya sendiri. Kemudian sabar, ya, sabar. Tuhan ajarkan kita, hendaklah kita panjang sabar di dalam segala hal. Jangan mudah kita iri hati, jangan mudah kita tersinggung dan lain sebagainya. Ya,
Kemudian Bapak sekalian, ini moral atau spiritual kita. Ya. Menerima segala macam bentuk diri atau nilai moral yang dimana berlaku, melakukan tindakan yang baik dan benar, takut terhadap Tuhan. Ya. Juga terdapat sebuah hubungan baik dengan Tuhan sendiri. Bukankah Tuhan ajarkan kita di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak Bapak sekalian, itu adalah ciri-ciri bertumbuh dewasa. Nah, bagaimana ciri-ciri bertumbuh secara rohani? Nah, marilah kita buka firman Tuhan yang dikatakan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 2. Bapak baca di sini dan diikuti di dalam hati dari rumah masing-masing. Ini Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dia bertumbuh secara rohani. Kita tidak seperti orang dunia. Tahu enggak? Dikatakan Tuhan dalam firman. Perumpamaan seperti adalah ilalang dan gandum. Ditekankan tentang ilalang. Tahu ilalang? Di pinggir jalan kalau kita melihat ilalang, ia hanya menunjukkan kebolehannya menari-nari dari mana datangnya angin. Di sana juga ia adalah mendekati. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Di dalam Alkitab perkataan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus atau kepada anak-anak Bapak sekalian. Sifat kekanak-kanakan tadi sudah Bapak jelaskan, tidak Bapak ulangi lagi. Ya, maunya dia makannya ya empuk-empuk saja. Tetapi diberi kepada kita kedewasaan, diberi kepada kita terlatih diri supaya kerohanian kita ini juga tidak kering, tidak gersang. Makanya banyak adalah yang bercita-cita masa depan tanpa ia bersandar kepada Tuhan. Karena dalam Amsal kita melihat Amsal 3 ayat yang Amsal 3 ayat 3 sampai 5. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini sudah sangat jelas firman Tuhan. Bagi setiap orang yang berjalan hidup dalam tuntunan Tuhan, ia pasti berhasil. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau berjalan di jalan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, pasti akan sia-sia. Amin. Anak-anak Bapak sekalian, masa depan kita itu adalah Tuhan yang menentukan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, jalanmu bukan jalan, rancanganmu bukan rancangan. Berarti bila kita maksudnya hidup di dalam Dia, menuruti apa yang dikatakan kepada kita, baik dalam sisi kehidupan secara lahiriah dan terlebih dalam kehidupan secara rohani, adalah ada kebersamaan melakukan seturut daripada kehendak. Kesimpulan anak-anak Bapak sekalian, bahwa pembelajaran yang Bapak berikan ini bagi kalian tentang bertumbuh dewasa, maka ada di sana menjadi kesimpulan hikmah. Hikmah itu adalah anugerah Tuhan. Itu yang nampak dalam kehidupan kita. Apakah hikmah dunia ini yang kita miliki atau hikmah daripada Tuhan? Itu adalah yang terpancar. Sebagai kesimpulan dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 12 mengatakan bahwa waspadalah dalam segala hal, karena apa yang terselubung di dalam iman itu juga nanti akan yang terpancar. Anak-anak Bapak sekalian, yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23 ini, berarti kita tidak lagi menyimpang sesuai daripada kehendak Tuhan. Bertumbuhlah dewasa secara jasmani dan sekaligus juga bertumbuhlah dan berkualitas iman keyakinan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.